Indonesia menjadi tempat uji klinis vaksin TBC yang dikembangkan oleh Bill Gates. Uji coba ini dapat menjadi langkah strategis menekan angka kasus TBC di Indonesia. Bagaimana penelitian dan penerapannya ke depan? Bergabung bersama kami Erlina Burhan, anggota bidang penanggulangan penyakit penular PBID. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam. Baik, Dok, terkait dengan uji coba vaksin yang dikembangkan oleh Bill Gates ini, bagaimana kemudian dokter bisa menjelaskan penelitiannya, proses uji coba ini kan sudah dari 2024 kalau saya nggak salah ya. Bagaimana kemudian prosesnya meyakinkan, kemudian juga mengoreksi mindset masyarakat kita bahwa uji coba ini Indonesia bukan kelinci percobaan karena vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menekan angka TBC di Indonesia, Dok. Oke, baik. Karena ingin diminta menerangkan kepada masyarakat, saya harus menerangkan lebih awal lagi ya, bahwa sebetulnya vaksin ini sudah dikembangkan sejak 26 tahun yang lalu. Ya, jadi tahun 1999 vaksin ini sudah diuji cobakan di hewan. Ini pertama di laboratorium dulu secara in vitro, lalu kemudian diujikan secara preklinik terhadap hewan mulai dari tikus sampai kepada primata non human, yaitu biasanya kera ya. Dan karena didapatkan efikasi dan keamanan cukup baik di hewan, makanya kemudian masuk ke fase berikutnya, yaitu fase uji klinis. Kalau uji klinis ini di manusia ya. Dan itu ada 3 fase 1, fase 2, fase 3. Fase satunya itu tahun 2006 loh sebetulnya. Dan itu dilakukan oleh penyelenggaranya adalah GSK, itu suatu perusahaan farmasi bekerja sama dengan rumah sakit universitas di Swiss ya. Dan fase 1 ini biasanya partisipannya tidak terlalu banyak, sedikit ya. Dan kalau sudah didapatkan efikasi dan keamanannya, maka kemudian dilanjutkan ke fase 2. Nah, di fase 2 ini baru mulai tahun 2014. Ini tetap yang menginisiasi adalah GSK bersama ARS yang kemudian disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi inisiasinya sebetulnya bukan dari Bill Gates, tapi mereka foundation ini, yayasan ini memberi dana karena penelitian uji klinis ini sangat mahal. Jadi biasanya industri juga nggak mampu, apalagi universitas. Nah, makanya kemudian mengajak stakeholder lainnya, terutama para donor, untuk ikut menyelenggarakan penelitian ini. Nah, hasil penelitian yang fase 2B-nya itu menunjukkan efikasi yang lumayan bagus, sampai 50% ya. Makanya kemudian dibuatlah penelitian dengan skala yang lebih besar. Waktu fase 2 itu di Afrika Selatan, Kenya, dan Malawi. Nah, ini tapi kan fase 2 ini masih skala menengah jumlah partisipannya, maka perlu satu skala yang besar yang juga melibatkan banyak negara, terutama harus ada dari negara Asia, karena Asia adalah penyumbang penyakit TB yang terbanyak dibandingkan bahkan dengan Afrika. Ya, Anda mungkin perlu diingatkan bahwa masyarakat ini perlu diingatkan, kasus TB terbanyak di dunia itu Indonesia ranking 2 setelah India. Jadi banyak sekali kasus TB baru yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu memang selain menemukan dan mengobati sampai sembuh, kita butuh upaya pencegahan. Selama ini kan vaksin BCG sebetulnya udah ada, yaitu vaksin TB itu sudah ada, yaitu BCG. Ingat kan BCG? Nah, vaksin BCG ini efektivitasnya biasanya pada bayi, dan sudah rutin seluruh bayi di Indonesia itu wajib di imunisasi dengan BCG. Tapi memang efektivitasnya hanya pada anak. Nah, kita sebetulnya sekarang butuh vaksin untuk remaja dan dewasa, karena jauh lebih banyak kasus TB di remaja dan orang dewasa dibandingkan dengan TB pada anak. Nah, vaksin yang pada fase 2B dan fase 3-nya ini didanai, disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation ini adalah tujuannya untuk dewasa dan remaja. Jadi ini suatu, menurut saya sih, inovasi yang bagus ya, karena memang kita sudah sangat lama ini mengatasi TB tapi nggak kelar-kelar. TB ini udah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu loh, masa
sebelum Masehi saja udah ada. Jadi zaman Firaun, mumi-mumi yang zaman Firaun itu ternyata ditemukan lesi TB ya pada saat. Jadi artinya ini penyakit lama, kumannya sudah diketahui Mycobacterium tuberculosis, obatnya juga ada, tapi nggak kelar-kelar karena ini penyakit menular yang harusnya lebih ke hulu lagi kita adakan pencegahan. Ya, jadi makanya menurut saya Indonesia sebagai negara yang pasien TB-nya banyak, maka sangat wajar kalau penelitian itu dilakukan salah satunya di Indonesia. Dan saya ingin juga memberikan informasi bahwa uji klinis fase 3 ini ada 55 tempat loh. Hanya dan 5 diantaranya di Indonesia, yang lain yang selebihnya 50 tempat tuh ada di Afrika Selatan, di Malawi, di Kenya, di satu lagi tadi negaranya ya, Zambia. Ya, sebetulnya juga direncanakan di Vietnam dan Mozambik, tapi ternyata ya uji klinis ini kita lakukan mulai dari tahun lalu dan di Maret ini sudah tercapai jumlah partisipannya sebanyak 20.000 orang. Dan dari 20.000 orang partisipan itu ada dari Indonesia sebanyak 2.095 orang. Gitu ya. Jadi kontribusi Indonesia lumayan di sini. Tadi Dr. Erlina menyampaikan Indonesia ada di posisi atau ranking 2, di mana ranking ini tentunya bukan suatu prestasi atau harus kita banggakan, justru harus kita tekan angkanya. Dok, dengan fokus dari vaksin ini tadi dokter sampaikan nanti mungkin akan difokuskan untuk harapannya di kalangan remaja, kemudian juga usia dewasa. Nah, pengobatan untuk TB sudah ada. Yang kita pertanyakan bagaimana kemudian juga nantinya efektivitas si vaksin ini untuk remaja dan juga dewasa, karena kita mengingat mungkin dengan lingkungan yang lebih kompleks gitu dibandingkan anak kecil atau anak bayi yang mendapatkan BCG itu tadi. Terima kasih atas pertanyaan ini akan membantu saya menjelaskan. Karena kita ingin tahu efficacy dan safety profile-nya, makanya oleh sebab itu dilakukanlah penelitian ini yang sifatnya multinasional supaya kita tahu efficacy dan safety profile-nya. Ini kan suatu data yang nggak bisa ditebak-tebak, diestimasi, jadi harus dilakukan riset ini ya. Jadi jangan terlalu kontra dengan riset, karena riset ini kalau berhasil akan ada manfaatnya, dan pada hewan coba kan sudah berhasil nih. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tingkat keberhasilannya, dan saya ingin mengatakan juga pada uji klinis fase 2B-nya itu efekasinya sudah mencapai 50%. Ya, jadi kita mengharapkan pada uji klinis fase 3 ini efekasinya akan lebih tinggi lagi. Bagaimana dampaknya terhadap dunia dan Indonesia, tentu saja kalau efekasinya bagus ya, maka ini tentu saja kedepannya akan bisa menurunkan insiden TB baik secara global maupun di Indonesia. Ya, jadi saya kira Indonesia juga terlibat di penelitian ini cukup membuat saya cukup prestisius. Kenapa? Karena artinya nanti kita akan berkontribusi untuk dunia dan juga negara kita sendiri Indonesia, dan arti lainnya adalah bahwa peneliti di Indonesia termasuk peneliti yang direcognize ya, mendapatkan perhatian dan diakui dunia ya. Saya ingin menyampaikan juga, saya kebetulan adalah PI-nya, National PI, National Principal Investigator untuk penelitian M72 ini. Jadi ya bukan 55 negara, tapi di 5 negara dengan 55 site. Baik. Terima kasih Dr. Erlina atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi jawaban dari kita untuk mengeliminasi atau menekan angka kasus TB yang ada di Indonesia. Selamat malam dokter, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.